Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Baiklah, pada kesempatan ini kita akan melanjutkan materi kita tentang tes prosedur, yaitu bagian penyajiannya. Pada minggu yang lewat, kita sudah mempelajari tentang struktur dan kebahasaan tes prosedur. Baiklah, sebelum kita lanjutkan, kita berdoa menurut agama kita masing-masing. Selesai, kita lanjutkan lagi. KD kita hari ini yaitu menyajikan data rangkaian kegiatan ke dalam bentuk tes prosedur. Kemudian pada pembelajaran ini, nanti setelah pembelajaran ini kalian bisa menyajikan tes prosedur secara lisan dan secara tertulis. Ya. Dalam penyajian tes prosedur bisa kita lakukan secara lisan dan bisa juga secara tertulis. Ya, berarti ada dua yang akan kita lakukan nanti. Bagaimana menyajikan tes prosedur? Cara menulis tes prosedur atau menyajikannya, yang pertama judul yang kita buat ya. Pada bagian judul ini merupakan nama benda atau sesuatu yang hendak kita buat. Itu judulnya. Atau bisa juga cara melakukan sesuatu yang akan kita tulis. Yaitu bagian judul. Kedua, pengantar yang menyatakan tujuan penulis. Ya, ini pengantar atau tujuan. Dapat berupa pernyataan, dapat juga berupa paragraf. Apa tujuan kita menulis teks tersebut? Ya, dalam contoh juga ada ya. Kemudian kita lanjutkan. Yang ketiga, bahan atau alat yang alat untuk melaksanakan sesuatu prosedur. Dalam penulisan ini dapat berupa daftar rincian. Ya, misalnya kita buat bahan dan alat 1, 2, 3 dan seterusnya. Kemudian dapat juga berupa paragraf. Ya. Kemudian pada tes prosedur tertentu, misalnya prosedur melakukan sesuatu tidak diperlukan bahan dan alat. Misalnya melakukan tari poco-poco itu tidak menggunakan bahan dan alat, itu cuma langkah. Kemudian yang keempat, langkah atau tahapan dengan urutan yang benar. Berarti kita menulis langkahnya dan tahapannya dengan urutan yang benar. Ya, misalnya buat mie, apa bahan dan alatnya, kemudian tahapannya bagaimana, apa kita masukkan mie dulu baru air atau apa, itu harus ada tahapan atau urutan yang benar. Jadi tidak bisa kita buat semau kita. Ya, ini boleh kita buat tahapan ini dalam bentuk nomor 1, 2, 3 dan seterusnya. Juga boleh ditujukan dengan kata menunjuk ya, pertama, kedua dan ketiga dan seterusnya. Kemudian berupa tahapan yang ditunjukkan dengan kata yang menunjukkan urutan waktu juga bisa. Sekarang kemudian setelah itu selanjutnya yaitu urutan waktu ya. Ya, tahapan biasanya dimulai dengan kata yang menunjukkan perintah, tambahkan, adukan, tiriskan, panaskan, dan lain-lainnya. Itu tahapan yang dilakukan yang dimulai dengan kata yang menyatakan menunjukkan perintah, ya. Ini Bu bacakan contoh tes prosedur membuat sebuah. Ya, ini kata pengantarnya, sebuah adalah salah satu jenis sajian penyegarkan, cocok sekali untuk dinikmati saat haus-haus atau ketika cuaca sedang panas. Di bulan puasa, sebuah juga menjadi salah satu sajian buka puasa yang paling banyak dicari. Berikut bahan-bahan dan langkah membuat sop buah sendiri. Bahan-bahan yang diperlukan: semangka merah 100 gram, potong dadu, melon 100 gram buat bulat-bulat sebesar kelereng, nanas 100 gram, potong kecil-kecil segitiga, anggur 100 gram belah 2, pepaya 100 gram, potong dadu, air 1 liter, es serut 500 gram, susu kental manis putih 100 ml, sirup vanila 5 sendok makan. Langkah pembuatan: siapkan mangkok saji untuk sebuahnya.
Taruh pepaya, nanas, melon, semangka, dan anggur ke dalam mangkok. Campur susu kental manis dengan air di satu tempat yang terpisah. Aduk rata susu dan airnya, lalu tuangkan ke dalam mangkok saji yang sudah diisi buah-buahan tadi. Tambahkan sirup vanila dan es sop buah, bisa segera disajikan. Sangat mudah bukan? Selain banyak vitamin, sop buah ini juga nikmat kita minum. Selamat mencoba. Ya, ini bagian penutup. Ya, ini tes prosedur dalam penyajian bentuk tulis ya. Ini contoh lain. Ini tes prosedur dalam bentuk lisan. Ya, boleh kita lihat ya. Warahmatullahi wabarakatuh. Nama saya Danantara Yudhistira. Kali ini saya akan menunjukkan tutorial cara membuat es buah versi saya yang enak. Kalau kalian ingin tahu, simaklah video berikut ini. Ini adalah buah yang telah saya kupas dan cuci tadi. Kita masukkan ke dalam mangkok. Kita masukkan es batu sedikit saja. Kalau nggak pakai es batu nggak gini. Setelah itu kita masukkan, kita potong terlebih dahulu. Saya pakai 1 sunset. Kalau ini lebih bisa ditambahkan lagi. Terus saya kasih sirup biar manis. Sedikit saja. Setelah itu saya masukkan air sedikit saja. Karena saya suka topping, saya tambahkan keju. Parut. Kita parut terlebih dahulu, teman-teman. Aduk biar merata. Itu adalah video tutorial cara membuat es buah. Mohon maaf bila ada kesalahan. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ya, itu contoh teks prosedur secara lisan. Ya, Ibu rasa paham ya semuanya. Sudah dua contoh ya Ibu tampilkan. Yang pertama secara tulis dan yang kedua secara lisan. Ya, untuk tugas kita minggu ini itu ada 2. Yang pertama kalian buat sebuah tes prosedur cara membuat sesuatu. Ya, ini dalam bentuk tulis. Ya, terserah apa yang bisa kalian buat tes prosedurnya sesuai dengan strukturnya ya, dari mulai judul, kemudian kata pengantar atau tujuan, bahan dan alat, langkah, dan yang terakhir penutup. Ya, ini kita buat. Ya, kalau kalian tidak tahu cara pembuatan sesuatu, boleh kalian tanya dengan orang tua atau mungkin juga boleh kalian cari di Google nanti. Ya. Kemudian yang kedua,
setelah kalian dapat atau setelah kalian tulis step prosedurnya, kemudian kalian praktekkan. Ya, prakteknya boleh di FB, nanti kalian kirim, atau boleh juga di grup WA, atau mungkin boleh juga membuatnya di YouTube. Ya, dimana kalian bisa, boleh. Ya. Kalau tidak paham tentang tugas, nanti boleh tanya dengan Ibu lewat WA. Ya, Ibu yakin semuanya bisa. Semangat ya, jangan nanti malas, semangat. Ya, sudah. Nanti kalian buat atau ketik WA bagaimana pembelajaran kita hari ini. Kedua, apa yang kamu dapat pada pembelajaran hari ini. Ketiga, coba simpulkan materi apa kita hari ini. Jadi kalian ketik, kemudian kalian kirim di WA grup. Ya, Ibu rasa semuanya paham. Ya, kalau ada pertanyaan, kalian boleh bertanya nantinya. Ibu akhiri dulu, Ibu ucapkan terima kasih. Ibu akhiri, wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.